yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud bertelut. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu.
seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. He will guide you and protect you. The Holy Ghost is like your spiritual GPS. He will tell you where you are, where you are going, and guide you. You will never be lost with Him.
penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Holy Spirit God, come and fill this place, for I long to know You more in a deeper way. Holy Spirit God, come and change my heart, open my eyes, open my ears. I want to know You more, and I cry, holy, holy, holy is the Lord, and I exalt Your glory, glory, glory to the Lord, and I cry, holy, holy, holy is the Lord, and I exalt Your glory, glory, glory to the Lord, glory to the Lord, glory to the Lord. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kabar? Saya yakin dan percaya semuanya dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita memuji, menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sama-sama bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Engkau berikan bagi kami kesempatan untuk memuji, meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Kami terlalu yakin akan kuasa-Mu Tuhan, yang sudah memerdekakan kami. Dan biarlah saat ini Tuhan, hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami. Dan kami boleh menikmati kuasa-Mu. Lewat pujian dan penyembahan kami, ada urapan-Mu. Ada urapan yang baru boleh terjadi atas setiap kami.
Terima kasih Tuhan, ibadah inilah ibadah milik-Mu, ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan menaikkan pujian yang bersuka cita, tetap semangat di dalam Tuhan, haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lebih lagi kita mau menyembah Dia. Lebih lagi kita memberi yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan. Apapun itu juga, percayalah Tuhan kita, Tuhan yang besar. Bila terjadi sesuatu
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bilang nanti telah tiba waktumu. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa memulihkan hidupku. Waktu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Benar Tuhan yang terbaik bagiku. Haleluya, ku percaya setiap janji-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sembah Dia. Angkat suaramu.
Senangkan Tuhan. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia teramat baik, Raja di atas segala raja, sampai Yesus. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, tiada yang sepertimu. Oh Yesus, Kau ajaib, Kau luar biasa, Kau perkasa. Oh, terpujilah namamu Yesus di atas segala-galanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, sorak kemenangan terjadi, kekuatan yang baru Kau berikan bagi setiap kami. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami puji sembah sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kudus, kudus, kudus namamu. Layak, layak, layak Kau disembah, ditinggikan Yesus. Kami memuji, kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus. Haleluya, Jesus. Oh, sana bagimu. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Ku tak akan
Kami amenkan setiap pujian ini. Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami memuji-Mu. Engkau segala-galanya bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Jesus, we worship you. Oh, haleluya. Oh, Engkau pembuat mujizat. Kau yang menyembuhkan sakit kami. Kau yang memberikan jalan keluar saat tiada jalan. Engkau sumber berkat kami. Tak pernah Kau biarkan kami sendirian. Selalu pegang tangan kami. Kami bersyukur, kami memuji nama di atas segala nama. Segala lutut bertelut menyembah-Mu. Semua lidah mengaku Kau Yesus Tuhan. Oh. Haleluya, haleluya. Hanya bagi-Mu Tuhan segala pujian kami, segala penyembahan kami. Hanya bagi-Mu Yesus. Oh, salam bagi, oh, salam bagi. Kau yang datang sebagai raja di atas segala raja. Kami memuja-Mu. Oh ya Lama, salam ya Lama, salam ya Lama, ya Lama, salam ya Lama, ya Lama, salam ya Lama. Kuraba ya Lama, salam ya Lama, sikaraba ya Lama, ya Lama, ya Lama, ya Lama. Sorak haleluya. Sorak-sorai kemenangan. Sorak-sorai kemenangan. Kau berikan bagi kami yang mengandalkan Tuhan. Tak pernah Kau kecewakan kami. Selalu bersama kami. Perlindungan-Mu nyata dan sempurna dalam hidup kami. Kau kekuatan kami. Kau benteng perlindungan kami. Kau akan kami naik dan terus naik. Haleluya. Kami memuja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib. Terima kasih Yesus. Dimuliakan. Lebih lagi jemaat Tuhan. Ditinggikan. Yesus Tuhan. Kau Rajaku. Nikmati hadirat Tuhan yang bertata. Oh, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan.
Haleluya. Kau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, how great is thou God. Sing with me, how great is thou God. And all we see, how great is thou God. How great is thou God. Sing with me, how great is thou God. And all we see, how great is thou God. How great is thou God. Sing with me, how great is thou God. And all we see, how great is thou God. Hallelujah. How great is thou God. Sing with me, how great is thou God. Oh, all we see, how great is thou God. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, slogannya besar dan ajaib. Yesusku, nyanyikan dengan iman. Besar, dia besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, slogannya besar dan ajaib. Yesusku, lebih dahsyat lagi. Haleluya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesus, sekali lagi, lebih dahsyat lagi jemaat Tuhan, kita puji Dia. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Yesusku, selamanya besar, ajaib. Yesusku, selamanya besar, ajaib. Yesusku. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamanya Engkau besar dalam kehidupan kami. Kami janji sepanjang hidup kami, hanya Engkau yang kami tinggikan, hanya Engkau yang kami besarkan.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya mulut kami memuji menyembah Tuhan. Bahwasanya Engkau Tuhan kami yang baik, teramat baik di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau siapkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Taruh setiap perkataan Tuhan di dalam mulut hamba-Mu. Apa yang dia ucapkan semuanya dari Tuhan. Dan kami boleh mengerti dengan bahasa yang sederhana. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kebenaran firman-Mu dinyatakan. Dan kami boleh mengerti. Dan kami mau melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau buka hati kami lebar-lebar untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Hari ini kita menikmati sesuatu yang mungkin tidak seperti biasanya. Tapi belajarlah punya hati gembira. Mengapa? Karena dengan hati gembira, Alkitab berkata itu adalah obat yang manjur. Kita tidak tahu sampai kapan persoalan ini akan ada. Bahkan kemungkinan ini namanya biasa virus yang sudah muncul tidak akan sirna. Namun yang perlu kita perjuangkan adalah daya tahan tubuh kita untuk menghadapi serangan dari virus, bakteri atau amuba. Maka dari itu saudara belajar punya hati gembira. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, belajar pula untuk makan dengan asupan gizi yang pas atau dengan vitamin. Sehingga kita punya kekuatan, imunitas tubuh kita itu dibangun dengan bagus. Tapi yang ketiga jangan lupa, terus-menerus belajar untuk mengikuti anjuran protokoler dari pemerintah. Mengapa? Mungkin kita ini orang yang kuat, yang kebal, atau orang tanpa gejala. Tetapi ingat ketika virus itu kita bawa, lalu ada orang yang lemah, maka dia akan kecipratan virus kita. Namun tenang saja, kita memang hidup di dunia itu seperti begini. Nah hari ini, karena ini adalah bulan yang menyenangkan, yaitu bulan Agustus, kita nanti akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah sekarang kita akan merenungkan bersama-sama tentang kemerdekaan sejati. Negara bisa merdeka, tetapi persoalan mungkin rakyatnya tidak menikmati kemerdekaan tersebut. Atau dalam dunia usaha, seringkali dikatakan kita akan mengalami kemerdekaan secara finansial, kebebasan secara finansial. Tapi dengan keadaan yang tidak menentu ini, kita tidak bisa menikmati pula. Nah, sekarang ada yang menarik, yaitu kemerdekaan yang sejati. Kita akan lihat 3 hal menarik dari kitab Roma pasal ke-8, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk saudara dari tempat ini. Roma pasal 8 ayat pertama sampai yang ke-6. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Amin. Berbahagia setiap kita yang sudah membaca atau mendengarkan dari tetangganya atau suara-suara dari saya juga, berjuang untuk mengingat, berjuang untuk menyimpan.
Karena orang yang tidak memiliki firman, dia tidak mungkin bisa menikmati kemerdekaan. Karena kemerdekaan sejati itu bukan secara fisik, bukan karena tidak ada penyakit. Kemerdekaan sejati bukan karena kita punya uang banyak lalu merasa bebas. Oh bukan, kemerdekaan sejati adalah ketika kita bisa menikmati hidup dalam semua keadaan, dalam segala keadaan, tidak mudah ditekan, tidak mudah diintimidasi, tidak mudah ditakut-takuti. Kenapa? Karena kita sudah memiliki kemerdekaan sejati. Nah saudara, ada 3 hal menarik yang dituliskan oleh Rasul Paulus untuk menjawab pergumulan yang dialami oleh jemaat di Roma ketika mereka sudah memiliki Yesus, namun ada tekanan-tekanan yang sifatnya secara daging. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa menikmati kemerdekaan sejati, yaitu hidup dalam Yesus. Perhatikan baik-baik, di ayat yang pertama berkata sebagai berikut, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Perhatikan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman. Kata tidak ada ini menarik, yaitu betul-betul tidak ada, tidak mungkin bisa ada. Itu kata tidak ada. Nah, dikatakan di situ, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Bukan sekedar orang itu tahu tentang Yesus, tetapi yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus turun ke dalam dunia ini, dia pernah berkarya di antara bangsa Yahudi, khususnya di antara para murid-muridnya. Tapi kita tahu kan, ketika Yesus hadir, murid-muridnya tidak percaya kepada dia. Mungkin dia mengikuti Yesus, tapi tidak ada hubungan dengan Yesus. Mengapa? Karena untuk bisa menikmati hubungan dengan Yesus, itu bukan karena kita merasa sok kenal, merasa sudah tahu, tetapi apakah betul-betul engkau sedang menikmati kontak dengan Yesus, ada kesatuan dengan Yesus. Itu membutuhkan yang disebut dengan kasih karunia. Orang kalau tidak menikmati kasih karunia, dia tidak mungkin bisa menikmati relasi dengan Yesus. Saudara, sebelumnya mereka ini dalam cengkraman hukum Taurat. Karena orang itu adalah manusia religius. Dalam teori sosiologi, itu religiusitas, itu senang sekali bisa memiliki sesuatu yang disembah. Entah itu bisa orang berkata dewa, entah gunung, entah apa namanya, termasuk itu Tuhan. Senang sekali kalau ada sesuatu yang dipertuhankan. Itu sifat agamawi manusia. Nah, pada waktu mereka melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan hati nurani, ingin menyembah Tuhan, persoalannya ada dosa. Dan dosa itu yang membuat mereka tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Maka jangan kaget kalau orang hidup dalam hukum Taurat, itu ada 613 hukum yang harus dilakukan. Itu wajib dilakukan, kata surat Yakobus. Kalau satu tidak dilakukan, maka semuanya akan batal. Jadi tidak bisa kita suka berkata, ya udah saya mengikuti hari Sabat, lalu makan makanan yang tidak haram. Tidak boleh milih loh, harus semuanya dilakukan. Siapa yang bisa? Karena kalau tidak melakukan semuanya, itu tidak berkenan. Itu membuat Yesus turun ke dalam dunia. Nah, semua orang yang mau percaya kepada Yesus adalah sang juru selamat pribadi dia. Baru dia bisa menikmati perjumpaan dengan Yesus. Pada waktu sudah menikmati Yesus, baru Yesus ada dalam hidupnya. Kalau kita sudah memiliki Yesus, Yesus hidup dalam hidup kita, kita menikmati persekutuan dengan Yesus, baru sesungguhnya kita menikmati kemerdekaan sejati. Kenapa? Karena kita tahu dia Tuhan. Kalau hari ini kita dipanggil Tuhan, pasti ketemu dengan Yesus. Saya terakhir ini sangat giat membuat YouTube maupun tulisan saya, maupun banyak hal. Kenapa? Saya kejar-kejaran. Jangan-jangan saya kena COVID. Tidak tahu loh. Tidak tahu. Saya sudah lakukan semua yang perlu dilakukan. Saya sudah punya hati gembira. Saya sudah makan asupan bergizi, saya sudah makan vitamin.
Saya sudah melakukan tindakan pencegahan yang sudah sesuai dengan protokoler pemerintah. Tapi persoalan hidup kita siapa tahu. Kalau ada orang hari ini dipanggil Tuhan, itu sesungguhnya kalau mau jujur, bukan cuma karena COVID, tapi sudah jadwal dipanggil Tuhan. Jangan takut. Ada orang nanti dipanggil, ada orang dipanggil di tempat lain. Tapi semua ada waktunya dipanggil. Namun, kalau kita sudah punya Yesus, disitulah semestinya kita menikmati hidup dengan kemerdekaan. Kenapa? Karena kita kalau dipanggil Tuhan pasti ketemu Yesus. Karena dosa kita sudah ditanggung Yesus. Kalau kita mau, kalau nggak mau ya tidak bisa. Contoh ya, pada waktu Yesus hidup, kemudian dia disalibkan dan dia mati di atas kayu salib. Itu banyak sejarawan yang menjadi saksinya. Contoh, Flavius Josephus. Itu orang Yahudi yang menjadi sejarawan, kemudian mengikuti warga negara Roma. Atau Tacitus, itu pun seorang yang sejarawan yang mempelajari tentang kisah-kisah pada waktu itu. Ada pula Baramar Serapion, itu sejarawan Syria. Dia itu tahu tentang ada yang disalib, tapi rupa-rupanya si orang-orang ini tidak pernah menerima Yesus menjadi bagian dari hidupnya. Dia tidak meyakini pengorbanan Yesus untuk dirinya. Itu kuncinya. Jadi kalau hari ini engkau tahu Yesus itu mati di kayu salib, Yesus itu kemudian bangkit dari antara orang mati, Yesus itu sang Tuhan dan Juru Selamat, tapi kalau itu tidak kita terima menjadi milik kita, kita tidak mungkin ada persekutuan dengan Yesus. Hari ini buka hatimu, undang Yesus. Pastikan kita punya keyakinan bahwa kematian Yesus untukku, bahwa kebangkitan Yesus untukku, bahwa Yesus itu Tuhan untukku, bahwa Yesus itu Juru Selamat untukku. Bukan cuma pengetahuan, punya pengetahuan banyak tentang siapa Yesus, tidak jaminan dia memiliki persekutuan dengan Yesus. Berapa banyak orang pintar di Eropa, berapa banyak orang pintar di Amerika, dia sangat tahu sekali siapa Yesus, tahu sejarah tentang Yesus. Orang Yahudi tahu tentang Yesus, tapi mereka tidak memiliki persekutuan dengan Yesus. Mengapa? Karena mereka tidak pernah membuka hatinya untuk menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menikmati kemerdekaan sejati? Yang pertama, hidup dalam Yesus. Yang kedua adalah hidup menurut Roh. Pijakan pertama untuk bisa hidup dalam Roh, harus dia sudah hidup dalam Yesus. Kalau dia tidak hidup dalam Yesus, dia tidak mungkin bisa menikmati hidup dalam Roh. Nah, kita akan baca dari Roma pasal 8 ayat yang kedua sampai yang kelima. Berkata sebagai berikut, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa. Hukum dosa itu hukum pelanggaran, melanggar apa yang Tuhan inginkan. Dan hukum maut itu kematian. Jadi pada waktu orang sudah memiliki Yesus, dia sudah melewati hal tersebut. Tetapi ingat, apa buktinya orang itu sudah melewati persoalan tadi? Hidupnya harus menurut Roh. Kemudian ayat yang ketiga, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Saudara tahu, orang di luar Roh Kudus, hati-hati, dikuasai oleh dosa. Dosa itu bukan makhluk hidup, tapi kalau dia mencengkeram kita, kita susah lepas. Siapa di sini pernah nyesel memarahi seseorang? Kenapa saya kok memarahi? Mestinya jangan menyesal setelah itu. Bagaimana caranya? Sebelum memarahi, sebelum marah-marah, sebelum balas dendam, sebelum memukul, itu harus sadar. Kalau tidak, ingat, kita ini sudah ditebus oleh Yesus. Tapi ingat, kematian Yesus itu bukan untuk mengubah karakter kita. Kematian Yesus untuk menebus dosa. Nah, orang yang mau hidupnya dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus, baru dia akan bisa menyelesaikan persoalan dosanya dia. Tapi kalau dia tidak mau hidup menurut Roh, dia tidak akan bisa mengubah, maka dia akan dikuasai oleh dosa.
Seperti yang saya katakan tadi, dosa itu bukan makhluk hidup. Tapi kalau mencengkeram, kita susah dilepaskan. Saya kasih contoh. Mungkin ada jemaat yang hari ini terikat suka nonton film porno. Saudara, pada waktu engkau nonton film porno, itu ya film-film aja. Tetapi pikiran kita yang bikin kacau toh. Itu yang menimbulkan dosa. Lihat orang telanjang, itu hal biasa. Lihat orang telanjang, apalagi bagi ahli medis, bukan sesuatu yang mengejutkan. Tetapi jikalau pikiran kita jadi negatif, kemudian dikuasai oleh kedagingan, di situ yang membuat kita jatuh dalam dosa. Saya tidak tahu kita punya kecenderungan seperti apa. Mungkin itu kita punya masa lalu suka mempermainkan lawan jenis. Atau mungkin kita suka berbohong, suka melanggar lampu lalu lintas. Nah, pada waktu kita melakukan banyak hal tersebut, disitulah kita seringkali mengalami jebakan-jebakan. Kita susah bisa lepas. Kecuali orang itu mau hidup menurut roh. Kemudian di ayat yang keempat dikatakan sebagai berikut. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Pada waktu kita hidup menurut roh, maka tuntutan hukum Taurat itu lagi tidak akan mencengkeram kita. Karena adanya hukum Taurat, kita terus dituduh kitanya orang berdosa, berdosa, berdosa. Maka ketika kita sudah memiliki Yesus, dosa kita sudah dipikul oleh Yesus. Kalau kita mau, dosa kita sudah dipikul oleh Yesus. Tetapi belum selesai. Kita perlu berjuang tiap hari. Untuk apa? Hidup kita menurut roh. Ini capek, saudara. Ini membutuhkan waktu seumur hidup. Untuk apa? Belajar hidup menurut roh. Seorang yang hidup menurut roh, dia akan alergi dosa. Kalau saudara mau tahu, ini banyak di channel YouTube saya, Salam Hati Gembira, tentang persoalan hati yang betul-betul menolak terhadap perbuatan yang ada dosanya. Bukan cuma saya yang berbuat dosa, tetapi kalau lihat teman saya berbuat dosa, saya tidak suka loh. Atau orang ketiga, saya tidak tahu di mana, kemudian saya mendengarkan kabar, dia berbuat dosa, hati saya pun berdebar-debar. Kenapa? Karena orang yang alergi dosa, itu ingin sekali hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, tidak lagi memikirkan persoalan-persoalan yang sifatnya melanggar kehendak Tuhan, yang Tuhan tidak suka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada orang yang berkata, kita kan sudah selamat, kita berbuat dosa kan tidak apa-apa, yang penting tetap selamat. Saya tidak yakin orang yang berkata seperti ini, dia sudah memiliki Yesus, mungkin dia punya pengetahuan teologi bahwa ada jaminan keselamatan, tapi pertanyaannya, apakah dia sudah memiliki Yesus? Kalau orang sudah memiliki persekutuan dengan Yesus, masa dia kok begitu mudahnya untuk mengorbankan dirinya berbuat dosa? Ini pasti ada masalah dengan kehidupan rohaninya. Orang yang hidup menurut roh, maka dikatakan di ayat yang ke-5 seperti ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Ini ada kajian tentang memikirkan. Kalau kita mau tahu apakah hidup kita ini merdeka sejati karena kita hidup menurut roh, kita koreksi pikiran kita. Bangun pagi, apa yang kau pikir? Berdoakah atau buka WA? Bangun pagi, pada waktu setelah engkau bisa bangun, langsung mencolot tanpa doakah? Ataukah engkau doa dulu, ada waktu sejenak dengan Tuhan? Orang yang hidup menurut roh, memikirkan apa yang dikehendaki oleh roh. Dan bagaimana kita tahu tentang apa kehendak roh? Kita perlu baca firman Tuhan. Roh itu menunjukkan seleranya, suka apa, suka tidak apa, bisa lihat di dalam Alkitab. Maka pada waktu membaca Alkitab, belajar untuk memikirkan apa yang roh ingin kita kerjakan. Pada waktu kita tidak koreksi diri kita tiap hari, maka hati-hati, kita gampang terjebak untuk tidak hidup menurut roh. Orang yang hidupnya tidak menurut roh, itu gampang sekali diintimidasi, ditakut-takuti. Awas, di rumahmu ada hantu. Awas, ini ada cerita.
anak saya diberi oleh seorang temannya mamanya, itu tempat tidur yang mahal. Kenapa? Ini menurut tradisi mereka, yang tidur di tempat tidur itu adalah papanya baru meninggal. Tapi tempat tidurnya ini mahal. Kemudian dikasih kepada anak saya. Nah, pada waktu diberikan kepada anak saya, kami ini bergurau. Kemudian anak saya mamanya berkata begini, biasa bagi orang yang punya suku dan keyakinan itu, kalau tempat tidurnya orangnya sudah meninggal, maka tempat tidurnya harus diberikan ke orang. Kalau enggak nanti sial. Lalu anak saya bergurau begini, ya ampun, sialnya diserahkan ke saya. Lalu kami berkata, kamu kan anak Tuhan, enggak ada sial lagi. Tapi ingat, kalau dia tidak berkumpul dengan orang-orang yang punya rohani bagus, maka anak saya bisa terpengaruh pula. Kenapa? Di dunia seperti itu. Ini pembawa sial, itu pembawa sial, ini mengerikan, ini ada begini, itu ada begini. Nah, bagaimana kita bisa menikmati semua, bisa melewati keadaan itu semua? Yaitu ketika kita hidup menurut roh. Dan yang terakhir ketiga, bagaimana kita bisa menikmati kemerdekaan sejati, hidup damai sejahtera. Perhatikan ayat yang ke-6 berkata sebagai berikut. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dalam damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu engkau sudah memiliki Yesus, maka kita harus melatih hidup kita, melatih pikiran kita, hidup menurut roh. Tidak gampang, ini proses. Namun, bukti bahwa engkau sedang hidup menurut roh adalah hidup kita ini ada damai. Kita tahu kan, buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Maka kalau seseorang dia sudah memiliki Yesus, hidupnya menurut roh, maka yang ketiga, dia harus hidup damai sejahtera. Saudara, banyak berita menakutkan di dunia. Mungkin suatu hari ada berita tentang peperangan. Mungkin ada virus yang lebih besar daripada seperti yang kita hadapi hari ini. Mungkin ada kematian yang sifatnya global. Tapi ingat, sebagai orang yang memiliki Yesus, yang hidupnya menurut roh, semestinya itu tidak mempengaruhi dia. Kenapa? Karena dia sudah memiliki Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tergantung bagaimana dia bisa menikmati segalanya dengan damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Artinya dia gampang tenang, tidak gampang gelisah, tidak gampang ketakutan. Otaknya dingin terus melihat semua keadaan. Tidak gampang dia berkata, ya ampun, nanti dia seperti ini, dia pasti akan mati, dia pasti akan hancur. Tenang dulu, kan ada Tuhan. Semua bisa berubah. Tapi kadang-kadang kita tidak lagi bisa mengingat Tuhan. Kenapa? Nggak ada damai. Kalau orang tidak ada damai, saudara, bawaannya cari masalah, bawaannya cari musuh, bawaannya suka menyebarkan kabar-kabar yang melemahkan iman, bawaannya suka menekan orang lain. Kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati itu, karena dia tidak mengalami apa yang mestinya dihadapi oleh orang itu, yaitu damai sejahtera, tapi dia tidak punya. Maka ketika seseorang ingin hidupnya menikmati kemerdekaan sejati, yang pertama dia harus sadar hidup dalam Yesus. Bukan cuma percaya, tapi hidup dalam Yesus. Itu ada persekutuan dengan Yesus. Tapi bagaimana supaya kita bisa hidup dalam Yesus? Maka kita perlu hidup menurut roh. Jadi kita ngikutin apa yang maunya roh. Dia akan menuntun kita. Jadi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu, dia yang akan mengarahkan. Dia adalah petunjuk, warning. Jangan ini, jangan itu, harus gini, harus gitu. Itu kita ikuti. Enak? Tidak. Kita tidak bisa lagi nipu-nipu. Kita tidak bisa lagi berbuat dosa meskipun kecil. Tidak ada dosa putih, dosa hitam. Dosa ya dosa. Dan ketika engkau sudah memikirkan hidup sesuai dengan roh, buktinya apa? Hidup damai sejahtera. Ketika kita sudah menikmati hidup damai sejahtera, engkau akan tenang. Keadaan boleh tidak menentu, tapi engkau punya Tuhan. Engkau bisa tenang.
Mungkin keadaan itu menyerang hidup kita. Tetap tenang. Kenapa? Karena kita tahu semua ada akhirnya di dunia ini. Mengapa kita terus menggerutu? Mengapa terus kita ketakutan? Mengapa kita terus khawatir? Bagaimana mengatasi semuanya? Damai sejahtera menyertai saya dan saudara. Mari kita tundukkan kepala. Saya berikan waktu sejenak, saudara, untuk bisa berdoa kepada Tuhan. Apakah hidupmu gelisah, khawatir, takut menghadapi keadaan persoalan ekonomi dan sebagainya? Saya tidak tahu sampai kapan. Tapi yang saya tahu, kalau engkau ingin menikmati kemerdekaan sejati, hari ini mulailah hidup dalam Yesus. Bukan cuma percaya Yesus, hidup dalam Yesus. Bagaimana caranya? Hidup menurut roh. Petunjuknya ada di Alkitab. Dan hasilnya apa? Harus muncul damai sejahtera. Kalau hari ini tidak ada damai, curigai dirimu, mungkin tidak hidup menurut roh. Mengapa engkau tidak hidup menurut roh? Jangan-jangan engkau tidak punya Yesus, tapi merasa punya. Ini satu paket. 15 detik masing-masing berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur jikalau firman Tuhan sudah disampaikan untuk jemaat dimanapun siaran ini bisa dinikmati. Tuhan berkati umat-Mu hari ini. Berikan kekuatan kepada mereka. Melalui firman ini akan menolong mereka. Tidak lagi mudah takut, tidak lagi mudah khawatir. Menikmati kemerdekaan sejati. Tidak gampang diintimidasi. Tidak gampang gelisah karena dia tahu dia punya Tuhan. Dan hari ini sudah hidup bersama dengan Yesus. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Ajar kami peka kepada suara Roh Kudus. Dan kami bisa menikmati damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjumpaan melalui firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bagaimana Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat Full Blessing selalu diberkati oleh firman Tuhan tadi. Dan saya percaya selalu diberkati luar biasa. Kita sudah dimerdekakan oleh kuasa Roh Kudus. Kita sudah dibebaskan dari ikatan dosa. Kita sudah mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali diberkati oleh kesaksian dari seorang jemaat Full Blessing, dan kembali tentang kesaksian kesembuhan dari virus corona oleh Ibu Benny. Bagaimana dia juga diisolasi selama 3 minggu di satu rumah sakit. Dan dalam isolasi itu dia justru mengalami Tuhan, berjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan dia dikuatkan dan disembuhkan. Dan di dalam proses isolasi dia juga menjadi berkat. Mari kita mendengarkan kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat Gempe Family Blessing yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya Bu Beni, saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa dan pemeliharaan Tuhan Yesus terhadap saya. Saya mau bersaksi, tepatnya tanggal 24 Mei kemarin, saya diizinkan Tuhan untuk mengalami bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan, di mana saya waktu itu niati kontrol ke rumah sakit BDH, tapi kenyataan apa yang terjadi, saya diopname karena hasil lab saya katanya reaktif. Tapi saya imani, saya nggak percaya dengan itu. Saya imani aku loh nggak reaktif, aku nggak sakit yang dibilang pada umumnya sekarang ini COVID-19, tidak. Dengan iman aku berjalan sehingga aku diopname dan masuk ruang isolasi. Di situ saya ditanya sama pihak perawat, ibu sakit demam enggak, ibu panas enggak, ibu pusing enggak. Loh, kok aneh? Sus, aku ini sehat loh sus, tapi kenapa aku kok dirawat di sini? Ya ibu harus dirawat. Nah, di situ saya panik. Secara manusiawi saya panik. Tapi paniknya itu aku kudu guyu. Aku niatnya kontrol tapi kok diopname. Di situ setelah itu saya telepon. Saya telepon saudara seiman saya
satu komsel, pertama Bu Esther. Bu Esther, aku bantu doa ya, saat ini aku dirawat di rumah sakit. Oh kenapa Bu Beni? Saya ceritakan kalau saya seperti ini. Akhirnya Bu Esther bantu doa saya. Dengan bantuan doa itu, akhirnya saya beranikan diri WA Gembala FBC saya Pak Riring beserta Bu Riring. Mereka semua menguatkan saya, mereka semua memampukan saya melalui doa-doanya. Saya doa, minta tolong Tuhan Yesus untuk mampukan saya. Saat malam hari aku mau pujian penyembahan, tiba-tiba di tengah-tengah pujianku, Tuhan Yesus hadir. Itu nyata saudara. Tuhan Yesus menampakkan wajahnya melihat saya. Dan di situ apa yang terjadi saudara? Tuhan Yesus itu menampakkan seperti aku melihat film. Kebaikan Tuhan Yesus yang selama ini mulai aku ada sampai sekarang ini, filmnya itu diputarkan ke betapa baiknya Tuhan Yesus buat saya. Saya menangis saat itu Tuhan. Saudara-saudara, saya menangis melihat kebaikan Tuhan Yesus, pertolongan Tuhan Yesus yang gak berhenti-hentinya itu ditunjukkan pada saya, bahwa Tuhan Yesus itu baik. Bukan keburukan saya yang tunjukkan sama Tuhan, tapi kebaikan Tuhan yang ditunjukkan sama saya. Ini loh aku yang selalu menolong kamu, ya. Aku selalu ada buat kamu. Itu aku menangis. Aku telepon sama Bu Esther bilang, Bu, Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Saat ini Tuhan hadir, Bu, melihat saya. Bu Esther bilang, itu loh Bu Beni, Tuhan itu memang nyata. Tuhan saat ini melihat Bu Beni, saat ini apa yang ada menjadi pergumulan Bu Beni itu Tuhan tahu. Jadi Bu Beni nggak perlu takut. Meskipun Bu Beni sendiri, Bu Beni nggak usah takut. Di situ semakin kuat, saya semakin dikuatkan dengan ucapan-ucapan Bu Esther tadi. Puji nama Tuhan, itu semua karena Tuhan yang bekerja. Saya percaya di Roma 8 ayat 28, Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Itu yang saya pegang, ayat emas itu saya pegang setiap hari. Tuhan itu turut bekerja dalam segala hal buat saya. Di situ tak lupa juga Gembala FBC saya Pak Riring beserta Ibu juga menguatkan saya, menelepon saya, memotivasi saya, jangan stres, jangan sedih, harus sukacita. Benar Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hati yang gembira adalah obat, sehingga saya dapat melampaui saat-saat saya di rumah sakit. Bagi orang yang tidak di dalam Tuhan mungkin tidak mampu, mungkin tidak kuat, tapi karena saya percaya Tuhan Yesus itu ada, Tuhan Yesus itu nyata yang memampukan saya hingga saya kuat, dan saya dibuat sembuh oleh Tuhan Yesus, dan saya juga menjadi berkat di dalamnya sana. Saya bisa membantu rekan-rekan saya, bisa menghibur mereka semua juga kagum dengan saya. Tante sakit tapi kok bisa sukacita. Bahkan perawat pun saat aku pamiti mau pulang, saya tidak boleh pulang. Jangan pulang dulu Beb, bantu saya di sini. Masalahnya saya di sana itu orangnya tidak mau diem. Bantu suster juga bantu makanan. Padahal saya tahu itu penyakit menular. Mereka semua membawa virus, tapi saya percaya, saya membantu. Tuhan tahu kalau saya itu ada kasih untuk membantu mereka semua yang sakit, yang tidak bisa makan, yang bisa gini, tapi saya tetap turun tangan. Itulah kuasa Tuhan bekerja dalam saya, sehingga saya dibentengi, saya bisa nggak tertular sama virus mereka. Dan swab saya pertama negatif, dan swab kedua saya juga negatif. Akhirnya saya diizinkan pulang. Terpujilah nama Tuhan. Saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus, terutama yang sudah memelihara saya sampai detik ini. Dandol Tuhan Yesus seumur hidup. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya undang untuk bangkit berdiri semua jemaat. Ayo kita akhirin ibadah doa malam online saat ini. Dan saya percaya saudara boleh terberkati dan saudara boleh tetap kuat dalam menghadapi situasi kondisi pada saat ini. Percayalah, Tuhan Yesus yang mengasihi kita, Tuhan selalu menyertai kita, memberikan kekuatan pada kita. Percayalah, mujizat masih terjadi sampai detik ini bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Kami kagum akan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sangat baik, teramat baik. Bahwasanya kasih setia Tuhan pada kami tetap sampai selama-lamanya. Kami ucap syukur untuk anugerah Tuhan. Kami tidak pernah sendiri. Immanuel,
Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih, kami menyerahkan segala kekhawatiran kami menyerahkan semua persoalan pergumulan kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan memberkati kami, keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Tuhan berkenan memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa syafaat, bersepakat berdoa untuk bangsa ini. Ampunilah dosa bangsa kami, ampunilah dosa bangsa kami Tuhan. Ampunilah dosa bangsa kami. Mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah Indonesia. Selamatkan bangsa kami dari resesi ekonomi. Selamatkan bangsa kami dari pandemi COVID-19 ini. Engkau berkenan melindungi Indonesia Tuhan. Bila penularan akan COVID-19 boleh segera berakhir Tuhan. Ekonomi Indonesia tetap kuat Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, mohon perlindungan-Mu, mohon pertolongan-Mu. Tolonglah bangsa kami, tolonglah bangsa kami, tolonglah bangsa kami. Juga mohon belas kasihan-Mu, boleh terjadi lawatan Tuhan, hujan pertobatan dan keselamatan boleh melanda Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Surabaya penuh kemuliaan Tuhan. Belas kasihan Allah tercurah. Berkati pemerintahan kami, berkati Bapak Presiden kami, Ibu Wali Kota kami dan Gubernur kami. Tuhan tolong mereka semua supaya mereka tetap kuat. Tuhan berikan perlindungan, hikmat, dan mereka boleh berhasil dalam tugas tanggung jawab mereka menyelesaikan masalah bangsa ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami sungguh kagum akan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkat kedua tanganmu dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini engkau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya bahwa saudara diberkati, Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.